Ini selalu disosialisasikan, digembung-gembungkan. Nah, sekarang ini dan kita lihat 4 pilar itu sangat jarang sekali disosialisasikan, terutama bagi kalangan pelajar. Dan bagaimana tanggapannya, Dan? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab 4 pilar, saya tayangkan dulu bahwa kita melarang komunis itu masih menggunakan dasar hukum TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ini bunyinya secara singkat. Baik, silakan. Ini jarang kita baca, padahal ini di googling ada semuanya. Sengaja saya print tadi malam. Kalimat pokoknya inti adalah bahwa ketetapan MPRS melarang Marxisme, komunisme, Leninisme. Jelas. Ini jelas, sudah jelas. Kadang kita ragu-ragu, kan sering disebut-sebut MPRS, apa isinya? Ya ini, bunyinya seperti ini udah di TAP ini. Yang kedua, kepolisian bisa menindak melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 99, pasal 107, ancaman hukumannya 12 tahun apabila menyebarkan dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai aparat tidak ragu-ragu, sudah ada dua ketentuan ini dan tidak dirubah. Adapun dari pertanyaan Mbak tadi, masalah 4 pilar kebangsaan, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pembukaan, karena itu menjiwai seluruh pasal-pasal yang ada di tiap-tiap pasal maupun subpasalnya dari Undang-Undang Dasar 45, maupun ayat-ayatnya maksudnya. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah selama pemerintahan saat ini Bapak Joko Widodo melalui nawacita yang pertama, yaitu menghadirkan negara atau memberikan rasa aman negara kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Purworejo sampai Miangas. Kemudian nawacita yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga, salah satunya adalah membuka ruang dialog. Artinya demokrasi sangat dihidupkan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat secara keseluruhan. Kalau dulu waktu kami SMP, SMA mungkin ada P4, PMP dan lain sebagainya. Sekarang kita ada materi wawasan kebangsaan, materi bela negara. Di antara materi itu adalah ada materi 4 pilar kebangsaan itu. Pancasila, di mana sila pertama sampai kelima itu sudah menjadi kesepakatan bangsa. Dan itu lahir sebelum kita merdeka, sudah punya, dan sebelum kita merdeka zaman Majapahit itu sudah banyak diamalkan oleh masyarakat kita. Begitu kesepakatan sudah jadi, tahun 45 kita merdeka, ya sampai kapanpun berdiri kita pegang teguh itu sebagai masyarakat. Jangan kita mengalih ke yang lain lagi, yang akan dicoba oleh Partai Komunis Indonesia tahun 65 yang lalu itu. Pancasila, keadilan yang beradab, ini sangat tidak beradab sekali apa yang dilakukan oleh komunis pada tahun 65 tersebut. Adapun sekarang yang ramai opini dan lain sebagainya, tahun lalu di TV One ramai ya ILC tentang ABC, ada yang menolak, ada yang membela, dan yang membela juga mulai berani muncul dan lain sebagainya. Ini mungkin juga yang mempengaruhi, membawa masyarakat kita terpengaruh untuk oh ya benar yang dibela oleh kelompok merasa korban dalam tanda kutip, sampai mencari-cari tempat korbannya, mengupload dan lain sebagainya, sampai menggunakan Mahkamah Internasional. Kami pikir kita bangsa Indonesia, mari kita sadari kehidupan kita berbangsa di dalam sendiri, bahwa kejadian itu sejarah kita, bukan sejarah mereka. Jangan kita terpengaruh, akhirnya kita malah ngikutin sejarah versi yang mereka, padahal itu yang kita alami. Yang kedua tentang Undang-Undang Dasar 1945, kita sangat jelas sekali menjunjung tinggi HAM di dalam pembukaan itu, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mana mungkin kita sebagai aparat, sebagai ulama dan lain sebagainya mencederai masyarakatnya sendiri. Saya yakin itu tidak mungkin. Yang ketiga tentang negara kesatuan. Kita bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, wawasan Nusantara dan lain sebagainya. Masa mau dirubah ke bentuk negara yang lain, bubar dong negara kita. Yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Dari zaman Majapahit itu sudah dijelaskan bahwa walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga, kebinekaan. Sekarang ini sedang diangkat terus oleh pemerintah kita bahwa kebinekaan digelurakan lagi sehingga masyarakat saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi dan mengangkat budaya lokal itu untuk lebih dipahami budaya-budaya masyarakat yang lain. Saya pikir itu. Kira-kira ada ide lain selain 4 pilar dan yang bisa diberikan sosialisasinya terhadap generasi muda dan juga pelajar di Indonesia ini, Dan? Sebetulnya ini selain 4 pilar tersebut, ini memang pokok bahwa dengan pilar akhirnya kan bangsa tetap kokoh. Yang kedua, mari sebagai generasi muda kita profesional di bidang kita masing-masing. Kami lihat perkembangan pendidikan sangat pesat sekali dengan adanya media sosial, dengan adanya IT yang sangat tinggi, dengan adanya
kesempatan berdialog dan lain sebagainya. TV sekarang saya tidak paham lagi ada berapa yang untuk bisa kita pelajari. Jadi selain dari belajar secara pemerintah memberikan 4 pilar kebangsaan itu, ya mari kita pahami bahwa siapa kita, jati diri kita. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, ya kita pahami sejarah-sejarah masa lalu kita pelajari dulu. Kemudian yang kedua, jangan mudah membaca hoax atau yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, Pak Buya, bahwa sekarang memang mudah sekali berita-berita bohong. Saya melihat berita-berita masa lalu sengaja dipelintir, kadang diputar balikkan atau dipotong saja cut. Karena kalau dulu mungkin karyawan TVRI aja yang bisa motong-motong film itu. Sekarang masyarakat umum, anak-anak saya udah bisa motong. Begitu, ini berapa? 20 detik, 40 detik dari film mana? Dari film 1 jam. Kadang-kadang tidak lengkap sehingga dipotong saja untuk kepentingan. Nah tadi Bapak yang bilang kepentingan, disitulah kepentingan. Saya selama 1 minggu terakhir ini membaca itu, banyak yang saya temukan hal seperti itu, sehingga saya menjelaskan kepada mereka, ini yang betul adalah kalau undang-undang sudah mengatur seperti ini, tidak bisa diatur dalam undang-undang yang lain lagi, yang kemarin masalah Mendagri itu. Kalau sudah melarang, mohon maaf, HTI dan lain sebagainya seperti itu, tidak mungkin PKI dimasukkan di situ. PKI sudah ada tadi yang 2 saya sampaikan itu. Jadi tidak bisa tumpang tindih. Ini yang saya katakan tadi, pas Bapak sampaikan kepentingan dan hoax itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Pak Yulizar sebagai seorang akademisi dan juga mengenai adat juga mengetahui Pak, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh khususnya generasi muda nih Pak? Sebelum kita menyaksikan film G30 SPKI atau mendengar cerita-cerita yang lain, apa yang harus kita persiapkan dulu agar nanti tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya Pak? Ya. Terima kasih Omana. Kita jemput apa yang Buya tadi itu ya. Yang pertama kita memberitahu, event-event memberitahu itu sejarah. Yang kedua seperti juga film ini memberitahu sebetulnya, untuk memberitahu kita waspada, peristiwa ini jangan terulang lagi. Nah kalau memang ada pihak-pihak lain melarang film ini diputar, saya kira kita pahami aja itu, dan ini saya kira pantas kita putar. Bagaimana tumbuh akar dari sejarah ya. Yang kedua, kita harus memperkuat pewarisan nilai. Boleh dikatakan generasi kita sekarang, saya kira nilai itu tidak langsung ya diwarisi dari generasi angkatan 45 ke generasi sekarang. Dan paling-paling diberitahu oleh guru lewat sejarah, lewat pelajaran dulu kewiraan, sekarang kewarganegaraan, Pancasila, dan sekarang kita rekap menjadi 4 pilar kebangsaan. Nah, dan itu terus kita warisi tanpa berhenti. Nah dari generasi-generasi tadi ada fatwa Minangkabau, dan juga dekat dengan agama kita yang mewariskan. Generasi muda jangan malu bertanya. Artinya jemput bola. Kalau dalam agama kita kenal bahwa bertanya itu miftahul ulum. Bertanya itu kunci dari ilmu. Nah, Minangkabau juga menasihati begitu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau di jalan aja sesat masih lumayan. Kalau sesat pikir. Kita mau merumuskan kebijakan bangsa kita. Kita studi ke luar negeri. Tidak berakar dari Pancasila kita, dari budaya kita. Sesat pikir jadinya. Di kebijakan mana kita mau masuk gitu ya. Nah saya kira itu kebijakan yang kita buat untuk membangun bangsa ini, kita kembalilah kepada akar kebudayaan kita tadi yang saya kira terumus dari 4 pilar tadi itu. Saya kira ini yang harus terus kita sosialisasikan gitu. Baik. Baik Pak Buya, dan kita akan lanjutkan nanti mengenai memaknai peristiwa G30 SPK ini setelah jeda pariwara berikut. Dan pemirsa tetap di Dialog Khusus. LPP TVRI Sumatera Barat membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Sumatera Barat untuk menjadi tenaga kontributor di beberapa wilayah, meliputi berusia minimal 18 tahun, berijazah minimal D3, memiliki kemampuan menulis dan video jurnalis, memiliki peralatan kamera, laptop, dan kendaraan pribadi, berdomisili di daerah tugas, berpenampilan menarik, dan diutamakan yang telah memiliki pengalaman di bidang jurnalis. Semua berkas dikirimkan kepada Kepala Seksi Pemberitaan TVRI Sumatera Barat, Redaksi TVRI Sumatera Barat, Jalan Bypass, Kilometer 16, Koto Panjang, Padang, Sumatera Barat.
Seluruh berkas diterima selambatnya 30 September 2018. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tetapkan nama calon anggota legislatif untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sampai 2024. Berikut nama dan partai dari masing-masing daerah pemilihan. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Ayo sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia, pemilih berdaulat, negara kuat. Informasi ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat. Waspadalah terhadap campak yang menyebabkan komplikasi serius dan kematian anak, serta rubella yang menyerang janin. Ibu mimpi ya? Aku mimpi anak-anak kena campak dan rubella. Kan semuanya sudah dikasih imunisasi MR. Imunisasi MR melindungi anak dari campak dan rubella sekaligus. Vaksin disediakan oleh pemerintah, berkualitas dan gratis. Imunisasi MR melindungi anak dari campak dan rubella sekaligus. Dengan toleransi, maka akan tercipta satu kesatuan. Dan persatuan dan kesatuan itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus untuk kali ini dengan tema memaknai peristiwa G30 SPKI. Dan di studio kita masih bersama dengan 3 orang narasumber kita. Dan kita sudah membahas mengenai film juga yang ditayangkan, film G30 SPKI, dan apa yang harus ada pada generasi muda agar tidak salah nantinya dalam berpikir melihat film tersebut dan juga sejarah peristiwa 30 SPKI ini. Buya, peristiwa G30 SPKI ini menggugurkan banyak sekali pahlawan dan mereka disebut sebagai orang-orang yang berjasa untuk negara Republik Indonesia ini. Nah Buya, jika dikaitkan untuk generasi muda pada saat sekarang ini, apa saja yang harus mereka tanamkan agar bisa berjasa untuk negara? Mungkin dari segi agamanya juga seperti apa, agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian masa lalu. Kita lihat bahwa keteguhan juga harus dimiliki pastinya oleh generasi muda. Selain itu apa Buya? Baik. Pertama Buya
akan memulai daripada harapan Buya terhadap generasi muda ya. Sebelum memberikan acuan apa yang akan mereka lakukan. Iya. Alhamdulillah generasi muda kita sekarang lebih bagus daripada generasi muda di zaman mula-mula kita merdeka. Dari segi? Ketika kita mula-mula merdeka, itu jumlah ilmuwan kita tidak banyak, bisa kita hitung. Mereka itu memang generasi muda semua. Bayangkan saja Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, baru di bawah umur 40 tahunan. Soekarno ketika menjadi presiden, baru di bawah, masih muda, masih generasi muda ya. Begitu juga Syahri dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka tampil dengan sebuah keyakinan. Ya. Apa keyakinannya? Bebaskan diri dari penjajahan. Semangat itu mesti dimiliki juga oleh generasi muda sekarang. Kalau dahulu kita memiliki penjajahan jelas, penjajahan Belanda, kolonialisme, imperialisme. Hari ini penjajahan kita lebih berat lagi. Penjajahan kultural, penjajahan budaya, penjajahan ismi, penjajahan ekonomi. Masya Allah. Sementara kita Republik Indonesia sekarang ini sudah berada pada umur yang bisa setara dengan orang lain. Lihatlah coba generasi muda, coba lihat. Lihat. Negeri kita ini adalah sepotong sorga yang diberi oleh Allah di dunia. Semua lengkap. Kita punya danau, kita punya es. Ada juga gunung es kita di Papua sana. Ya. Kita punya dataran tinggi, dataran rendah, laut, segala. Semua kita punya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita paling lengkap. Yang kedua, kita berada pada persimpangan. Persimpangan Atlantik, Pasifik, persimpangan Samudra Indonesia itu, atau Samudra India itu. Ini adalah persimpangan sedemikian adalah penyimpan kekayaan alam. Ada mineral yang tidak dimiliki oleh orang lain yang ada di Indonesia. Perhatikan itu generasi muda, itu milik kalian, milik bangsa ini. Bayangkan kalau kalian menjadi generasi muda, menjadi orang yang tak acuh dengan negerinya, dengan negara. Negara ini akan dimiliki oleh orang lain. Bahaya itu. Maka penjajahan kita ke depan bukan penjajahan kolonialisme, tapi penjajahan ke depan adalah penjajahan imperialisme politik. Bahaya sekali. Itu dimulai daripada idealisme. Salah satu idealisme yang berbahaya itu adalah idealisme komunis. Alhamdulillah Republik Indonesia sebagaimana dikatakan tadi oleh yang terhormat Bapak Danrem kita bergerak dengan undang-undang. Nah, generasi muda barangkali perlu membaca undang-undang itu. Perlu tahu dengan undang-undang itu. Sehingga sebarat dikatakan orang di Minangkabau, bajalan pakai arahan. Ada arahnya. Arahannya adalah undang-undang. Jadi bukan kebencian. Nah, jadi kalau kita melihat peristiwa G30S atau filmnya, kita tidak melihat kebencian di sana. Kita mengulang sejarah supaya inge-inge sebelum kane. Ingat lagi, ini pernah terjadi. Dan tidak dapat dibohongi, ini pernah terjadi. Jangan terjadi lagi. Jangan berulang lagi. Cukup sekali ya Bu ya. Ini rahasia yang dalam. Kalau dari sisi agama jelas. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin yang buruk oleh kamu terjadinya peristiwa G30S itu benar buruk. Tapi di baliknya ada sejarah yang bagus. Ada kebaikan untuk kamu. Apa kebaikan? Persatuan kita lebih kokoh sesudah itu. Kalau sebelumnya wallahu alam kita tidak tahu. Nah, inilah pandangan Buya, tentu tidak bisa Buya sampaikan dalam dialog yang singkat. Nanti di seminar sajalah Buya sampaikan. Seminar dalam dialog yang singkat ini begitu saja.
Baik, terima kasih Bu ya, itu tadi yang harus dipersiapkan agar kita bisa berjasa untuk negara ya Bu ya. Dan kira-kira apa saja pesan dari Keutuhan NKRI dari peristiwa G30 SPK ini yang bisa kita ambil, Dan? Terima kasih. Saya wrap dulu apa yang disampaikan Ya, Buya boleh, tadi. silakan. Itu intinya adalah sekarang masanya yang kita hadapi adalah proxy war. Iya. Proxy war itu perang tanpa menghadirkan tentara, bala tentara. Jadi dari luar kita diserang dari segi ekonomi, dari segi hukum, dari segi sosial.